Bunda dan Ayahanda, kita coba kembali pelajaran kita hanya untuk ulang saya. Coba saya soalnya nggak bisa lihat materinya kalau saya nggak ikut gabung lagi ke ini. Kemana? Bentar. 869 869 2402 5190. Yasir. Oke, jadi sebelum melanjuti ayat 31 surah Al-Kahfinya, ya, sebelum kita melanjuti itu semua, saya mencoba untuk mengurai kembali. Jadi, ya. Jadi gini. Nah, coba ya. Jadi logikanya begini. Saya mau cari logikanya. Coba nanti kalau umpamanya Bunda kesulitan, Bapak kesulitan, ditanya aja dulu. Ya. Jadi logikanya si amil, ya ada amil namanya. Kemudian ada namanya makmul. Jadi ada amil, ada makmul. Mansub, ada dia yang majrur, ada yang majzum. Nah, inilah dia amil. Nah, ketika dia marfu, majrur, ya, ada keterangan terlambat itu ya. Nah, kan itu. Jadi kan kemarin itu ada amil namanya amil fi'liyah. Berarti kalau amil fi'liyah ini berarti dia fi'ilnya, ya. Ada fa'il, ada maf'ul. Kemudian ada naibul fa'il. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian setelah itu namanya adalah amil ismiyah. Ya, amil ismiyah. Amil ismiyah itu berarti ada namanya khobar Ada. Oh, ini ada. Nah, selesailah dia. Baru kemudian ada namanya amil nawasi. Ya, amil nawasi. Nah, ini ada apa dia? Ada Kana. isim kana, Khobar kana. sama khobar kana. Ada isim kada, sama khobar kada. Ada kemudian isim ina, Khobar ina. sama khobar ina. Ada
Innallaha, ya ada khobar inna. Kemudian ada isim la dan khobar La. la. Nah, ini namanya amilnya adalah amil nawasi. Selesai. Baru berikutnya ada namanya amil huruf. Nah, kalau yang ini dia di kolom 1, 2, 3, 4. Yang terbaru ya. Kolom 1, 2, 3, 4. Baru kalau amil huruf berarti 5, 6, 7, 12, 13, 14. Nah, gitu. Ya, jadi kalau amil yang apa? Kolom 5, apa hurufnya namanya? Dia harfu nida, ya. Kalau 5 dia nida, masuknya adalah munada. Kemudian al-istisna masuknya adalah mustasna minhu. Mustasna minhu. Terus harf jarin yaitu majrur. Ya kan? Kemudian harfu nawasib berarti fi'il mudhari mansub. Harfu jawazim berarti fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum. Nah, inilah ada amil, ada ma'mul. Baru berikutnya adalah keterangan. Keterangan ini hampir rata nasab. Apa saja itu? Maf'ul mutlak. Terus maf'ul li. Ada yang nyebut namanya apulahu ya. Ada yang nyebut namanya apulah. Ada yang nyebut namanya maf'ul li ajli. Terus ada lagi namanya maf'ul ma'ahu. Kemudian ada namanya maf'ul fi. Maf'ul fi. Ya. Kemudian ada namanya hal. Kemudian ada namanya tamyiz. Ya, ini keterangannya. Dan ini nasab. Dia posisinya di nasab keterangannya. Jadi nanti tinggal lihat aja. Kalau dia Bunda lihatnya jumlah fi'liyah, berarti Bunda lihatnya di sini aja. Di fi'il, amil fi'il. Gitu. Lihat terus gitu. Amil fi'il berarti beradanya di sini saja. Untuk menentukan apakah fi'il itu ada naibul fa'il, apakah dia ada maf'ulun bihnya, kita tinggal lihat fi'ilnya. Kalau fi'ilnya muta'addi, ya berarti tambah maf'ulun bih. Kalau fi'ilnya majhul, berarti namanya naibul fa'il. Gitu juga namanya. Kalau kemudian amilnya amil ismiyah, berarti awalnya mubtada. Kenapa dia namanya mubtada? Karena dia isim yang di awal kalimat. Makanya namanya mubtada.
Kalau dia sudah tidak di awal kalimat, diawali dengan nawasi, udah nggak jadi mubtada, namanya jadi isim. Apakah dia isim kana, isim ina, isim kada, isim la. Nah, itu karena diawali dengan nawasi, namanya amil nawasi. Maka namanya berubah nama isim. Karena apa? Dia udah nggak bisa lagi dikatakan mubtada karena dia bukan di awal kalimat. Nah, gitu. Jadi dia nggak bisa memakai nama mubtada. Gitu juga kalau ada amilnya halmi harfin, ada nida, berarti habisin dulu munadanya. Ketemui munadanya. Ada istisna, ketemuin mustasnanya. Ada harfun nawasib, ketemuin dulu fi'il mudhari yang nasab. Ada harfu jarin, temuin dulu fi'il majrurnya. Kalau ada harfu jawazim, temuin dulu fi'il mudhari yang majzum. Kalau dia di fi'il, ya ketika di sini masuk posisinya di sini, dia kembali lagi ke fi'liyah karena yang di makmulnya itu, yang diubah dia itu adalah fi'il kan? Fi'il mudhari kan? Kalau dia sudah fi'il mudhari berarti masuknya amil fi'liyah gitu. Tentukan fi'il fa'ilnya lagi, maf'ulnya lagi, naibul fa'ilnya lagi gitu. Sebelum. Kemudian apabila ada yang nasab, maka dia masuk keterangan ya. Kalau dia nasab, sekarang kita jelasin satu-satu. Bagaimana membedakannya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu keterangan apa dia? Hah? Maf'ul mutlak itu keterangan pekerjaannya. Ya. Pekerjaannya. Biasanya diambil dari masdar fi'il. Ya. Masdar kata kerja. Doroba Muhammadun dorban. Dorban wahidah. Dorbannya jadi maf'ul mutlak, wahidannya jadi na'at. Dia penjelasan keterangan pekerjaan yang diambil ya berupa bentuknya masdar kata kerjanya atau yang semakna. Saya melihat wanita jelalatan. Nah, jelalatan itu mirip ya, sama melihat juga. Saya melihat wanita melotot. Itu bisa semakna itu. Jadi terkadang agak-agak mirip tuh. Kalau kemudian maf'ul li ajli itu menjelaskan alasan pekerjaan. Alasan fiilnya. Gitu deh. Alasan fiilnya. Saya mengambilnya karena tertarik. Saya mencintainya karena apa gitu, alasannya. Biasanya dia menjawab dengan limaza.
Maf'ul ma'ah itu menjelaskan adalah pekerjaan yang waktunya sama. Menjelaskan kebersamaan fiil. Waktu. Pekerjaan dalam waktu. Bersamaan. Saya keluar kantor bersamaan kamu masuk kantor. Biasanya ditandain dengan namanya waw ma'iyah. Apa? Wow. Waw ma'iyah. Namanya waw ma'iyah. Oh, boleh ya. Apa bedanya atop sama waw ma'iyah? Kalau dia atop, maka kemudian pekerjaan itu bisa setara, tapi tidak dikerjakan dalam waktu bersamaan. Saya sahur dan sholat dan membaca kitab dan membaca Al-Quran. Nah, itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Dia kerjakan, namanya taraji, dia bertingkat ya. Tapi kemudian tidak bersamaan waktunya. Kemudian maf'ul fi. Maf'ul fi ini isinya adalah zorob. Ya. Menjelaskan waktu dan tempat. Tapi ini bisa berada di, mau dia ambilnya, mau jumlah apa saja dia masuklah di situ. Bukan jumlah fi'liyah saja. Saya pergi ke pasar pagi hari. Gitu. Saya pergi ke pasar pagi buta. Nah, itu dia masuknya di maf'ul fi. Namanya keterangan waktu atau keterangan tempat. Kayak gitu. Jadi keterangan waktu, keterangan tempat. Kalau hal itu menjelaskan keadaan. Keadaan siapa? Hah? Keadaan subjek. Keadaan subjek. Objek boleh nggak? Boleh, Ustaz. Hah? Keadaan subjek dan Fa'il. Keadaan fa'il bisa, Ustaz. Maf'ul. iya, keadaan subjek dan Maf'ul bih. objek. Objek. Gitu. Ya. Jadi keadaan si subjek dan si objeknya. Saya memukulnya. Saya memukul Ali menangis. Nah, itu masuknya yang mana itu? Coba saya tulis ya. Baru Alia
bakian. Ya. Darabtu. Saya. Alian. Bakian. Jaringannya jelek kayaknya. Iya. Jaringannya jelek. Ada gambarnya. Ya, gambarnya kan nggak ada. Deketin Meli. Kok hilang ya? Iya, hilang. Karena cuma saya aja. Darabtu aliyan Iya, di ustadznya kan yang ada gangguan ini. wahidan. Ustadz, videonya bisa Udah keluar lagi dah. Darabtu. Halo, Pak. iya Pak. Baru Suara saya dari tadi nggak masuk. Iya, sekarang sudah. Ya, sekarang coba. Dorobtu alian bakian. Bu Ros, dorobtunya jadi apa nih? Fi'il fa'il. Fiil sama fa'il. Alian, mapulnya mapul apa? Pilih.
Maf'ul mutlak. Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Ya, fa'il Mm-mm. maf'ul. Ya, maf'ulun bi. Oh, Bakian Iya menjadi maf'ul Hal. Ustaz. Hah? Hal. Hal ya. Hal. jadi hal. Hal. Ini hal. Mm-mm. Ya, jadi hal. Nah, sekarang dorobtu. Jadi fiil sama Fa'il. aliannya jadi maf'ulun Bi. bi. Dorbannya maf'ul Mutlak. ya, ini mutlak. Dari mana kita tahu mutlak? Karena ini diambil dari dorob. Doroba. Roba. Zatnya ya. Wahidannya Naat. Yang Naat, menjelaskan itu apa? jadi Jelasan naat sifat. ya. Naat. Sifat ya. Jelaskan banyak Jadi naat, jadi sifat dia. sifat. Sifat dari dorban. Ban. Hitungannya jadi naat. Naat. Jadi hal itu menjelaskan subjek dan objek. Keadaan si subjeknya dan keadaan si objeknya. Jadi lihat aja, biasanya hal itu bentuknya isim fa'il, isim maf'ul, gitu aja. Dia biasanya bentuknya bentuk begitu dia. Dan terakhir tamyiz. Tamyiz itu menjelaskan apa? Yang belum jelas. Iya, yang mubham namanya. Mubham. Mm-mm. Yang belum jelas. Saya melihat tiga. Tiga apa? Jadi keterangannya ini. Nah, coba kita perhatikan dari amil ma'mul keterangan ya. Yang marfu'at yang belum masuk apa? Kira-kira? Yang marfu'at. Hah? Yang belum masuk namanya mubtada. Ya. Ismnya. Yang belum masuk itu namanya mubtada. Mubtada itu asli dia. Namanya amil maknawi. Memang harus rofa dia. Jadi yang marfu ada berapa? 1, 2, Mubtada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa? Benar 8? Ya. Hah? Iya, kan. 1, 2, 3, 4, 8? 5, Ya. 6. Ya. Iya, sama mubtada ya. Mm. Oke, yang mansub. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7, ya kan? 7. Terus Fi'il mudhari'nya enggak? fi'il mudhari tidak dia, Bun. Oh enggak. Ya, Munada enggak? apa? Munada masuk kan? Masuk. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Benar 13. Yang ada 15 ya kemarin. Hah? Yang 15 apa lagi, Bun? Nah, ya apa ya? Uli Azli udah ya? Apa? Ya. Ini 13. Yang majrur, isim majrur sama mudhof. Benar. Ya, mudhof ilaih ini termasuk amil, tapi amilnya di mana dia? Di sinilah kita buat ya. Mudhof. Tapi saya nggak tahu dia apa. Tapi saya masukkan dia hakikatnya adalah mudhof. Ya adalah amil.
Tapi saya mau masukkan dia amil mana, saya nggak tahu tuh. Hmm. Jadi saya tambah aja sendiri kolom sendiri dia. Huruf, yang huruf ileh. Mm-mm. Jadi setelah amil huruf ada sendiri namanya mudhof. Bu Mariam, yang 15 tadi apa lagi Bu Mariam? Oh, kemarin kan 15. Ya, lupa, Ustaz. Hah? Iya, iya. Coba kita koreksi yuk. Iya. Hah? Nah, iya. Coba Ustaz. Yang mana sih yang mansub ya? Yang Yang mansub. marfu. Yang mansub. Iya. Ustaz, Maf'ulun bi. Maf'ul 4. Udah 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 13. Iya, ini 13 baru. 11 ya? 13. Ila kali ya, Ila. Sah, Bu. Kadang tuh pembagiannya juga ini juga Ustaz, beda-beda cara baginya Ustaz. Gimana Seperti Pak? kalau maf'ul kadang membaginya mereka juga berbeda-beda. Kadang seperti maf'ul fi itu juga dipecah jadi 2, jadi dihitung 2. Tapi Oh, ada jadi juga dihitung yang 2. itu 1. Itu yang membuat jumlah secara keseluruhan dia beda-beda jadinya. Yang marfu 8. Di sini nih yang marfu Terus 8. kalau Yang mansub 13, marfu yang berapa, Ustaz? majrur 2. Marfu Hah? berapa Ustaz? 8. 8. Oh. Satunya apa, Ustaz? Itu apa aja mana tuh? aja? Yang mansub. Fi'il, Fa'il, fa'il. Oh ya, naibul khobar fa'il, mubtada. Ya, betul. khobar mubtada, Betul. Ini khobar isim bersatu di sebuah kana, satu. isim la, khobar inna, khobar la sama mubtada. Ya. Bisa jadi yang 15 itu yang kemudian apa namanya? Yang punya Bu Maryam bisa jadi dia ditambah dengan isim zonna wa akhwatuha sama khobar. Isim jonna dan khobar jonna. Yang 15. Jadi 15. Ya kan? Mana Bu Iya. Maryam? Bu Maryam? Ya, Ustaz. 7 satu Punya lagi Bu mana? Maryam yang 15 ada isim zona enggak? Lagi pusing ini, Ustaz. Aku lupa. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Prinsipnya sama Ustaz. Cuma tadi saya bilang itu ada dipecah-pecah gitu. Betul. Kalau seperti kalau di Ajrumiyah itu seperti atau di yang lain tuh pembahasan kalau yang marfu itu ada 6. 7 ya. Marfu. Tapi di sini ditambah. Tapi sebenarnya benar juga. Cuma dia mungkin masuk ke dalam grup ini gitu, udah termasuk mencakup yang 6 itu mungkin begitu. Kalau 6 itu yang sudah baku-baku itu Ustaz, yang kayak fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, naibul fa'il, terus isim khobar kana, inna dan khobar isim kana gitu kan? Iya, itu aja. Karena isim kada dimasukin ke kana, khobar la dimasukin ke inna. Iya. Gitu kan? Jadi kalau bisa jadi 6. isim la sama khobar la itu bisa gabung dalam isim inna dan khobar inna. Betul. Karena yang kada dimasukin. Tapi intinya sebenarnya sama sih, sama. Iya, betul. Cuma dipecah-pecah gitu kan. Jadi maksud saya kita tidak usah berantem kepada berselisih pada jumlahnya. Iya. Nah, kita fokus kepada yang marfu itu apa sih gitu. Karena memang setiap ya tadi benar yang Zurumiyah, yang Imriti gitu kan. Dia
berbeda dalam pandangan yang ini tadi. Gitu. Terus kalau Kalau ini sudah berbeda, pasti di sini pun berbeda nih. iya. Jadi satu juga. Sama kalau seperti maf'ul fi, kadang orang dipecah menjadi dzaraf zaman, dzaraf makan, jadi dihitung dua kan? Ini apa nih? Bisa begitu ya Pak ya? Bisa. Sebenarnya nggak ada masalah, intinya sama. Iya, gitu. Yang bisa itu dibagi namanya yang dzaraf makan, dzaraf zamannya. Gitu. Jadi ada yang kalau di mulakos itu 11 saja Ustaz. Yang mansub. Mulakos yang mansub. 11. Berarti Ya. maf'ulun. Tapi di Ajurumiyah itu ada 15 nggak salah itu. Tapi itu pun juga sampai yang 15 itu mungkin termasuk yang itu dihitung yang zona wa akhwatuha, terus ya itu termasuk itu dihitung juga. Berapa banyak dia? Iya, betul. Iya. Nah, jadi maksud saya kita belajar sekarang ini apa? Kita yang belajar hari ini yang terus istiqomah belajar ini sebenarnya kita sudah bisa membedah kan? Iya. Jadi maksud saya adalah kita tidak usah berselisih kepada jumlah berapanya. Yang marfu berapa, yang mansub berapa, yang majrur berapa, yang majzum berapa. Jangan di situ kita ininya. Oh, di sana ada 5. Ah, di sini ada 8. Ah, di sini jangan gitu. Ya, maksud saya. Sehingga kita bisa lebih kaya, lebih memahami semua kaedah-kaedah yang ada. Kayak gitu. Iya. Nah, jadi tapi dalam pandangan metode Yasir sendiri, ya, pada akhirnya ketika kemudian kita mau menentukan yang namanya tarkib, ya, susunan dalam jumlah yang kemudian nanti dia itu disebut menjadi jumlatun mufidatun, ya, jumlatun mufidatun, dia lebih fokus kepada amil dan makmul. Penyebutannya begitu. Jadi metode Yasir lebih menekan kepada amil dan makmulnya. Sebab apa? Sebab tujuan akhir di level kedua dalam metode Yasir yaitu i'rab. Untuk mengi'rab, kalau tidak kuat dengan amil makmul, maka nanti untuk menentukan tarkibnya agak sulit. Jadi inilah kemudian ringkasannya untuk tarkib. Jadi ada amil fi'liyah, amil ismiyah, amil nawasi, amil huruf, kemudian masuk mudhof. Ada lagi 2 amil yang kemudian saya masih pelajarin. Kira-kira saya masih istiqomahin ini, kira-kira saya masukin enggak. Oke, sekarang gimana Pak? Sama kalau yang sering disebut kata wa akhwatuha itu kalau di Ajurumiyah nggak dibahas. Nggak dibahas. Ya mungkin dimasukkan dalam itu apa? Karena masuk dalam kelompoknya dia. Tapi di Mulakos ada dibahas juga. Ada wa akhwatuha, dia tersendiri. Jadi memang masing-masing itu memang, tapi intinya sebenarnya sama sih. Iya, inti tujuannya sama ya kan Pak? Iya. Cuman dia pembahasan ada yang lebih detail, ada yang bahasa secara global. Benar. Jadi memang sebenarnya, jadi saya mau katakan bahwa yang marfu itu ini semua gini. Nah, apabila nanti terdapat 8, terdapat 6 kayak gitu, itu nggak jadi masalah. Tapi yang Pak Suryana katakan tadi sebenarnya intinya sama. Iya. Dari keseluruhan yang di sini yang mansub yang belum saya masukkan adalah zona. Gitu, isim zona dan khobar zona.
kenapa alasan saya kemarin yang saya sebutkan ke Pak Sur bahwa saya belum memasukkan zona itu karena ketika dalam mengi'rab dia setiap zona itu jadinya fi'il fa'il. Baik. Hasiba juga begitu, fi'il fa'il. Gitu. Memang dia berawal yang maf'ulnya, yang dua maf'ulnya itu yang tadinya adalah isim adalah mubtada dan Khobar. khobar. Gitu. Tapi Mubtada kalau dan di dalam kaidah dia memang masuknya ke ini ya Ustaz. nawasi. Artinya fiil itu dia selalu masuk ke dalam mubtada khobar kan kalau di kaidah. Mubtada khobar. Tapi di i'rabnya memang ada setiap ada ketemu fiil itu dia nggak dibahas itu isim dan ini mubtada khobarnya, isimnya dan khobarnya, tapi dia fiil dan fa'il. Jadi kalau saya berpendapat gini Pak, zona dan teman-temannya itu adalah membutuhkan maf'ul, tapi maf'ulnya itu berupa mubtada dan khobar. Iya. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah maf'ulnya itu tidak harus mubtada dan khobar gitu. Ya. Kalau yang zona dia maf'ulnya Dia itu selalu, harus dia dari selalu mubtada masuknya dan pada khobar. jumlah ismiyah masuknya dia. Betul. Disitulah sehingga sehingga dia dimasukkan amil nawasi gitu. Itu analisa saya. Kenapa kemudian zona wa akhwatuha itu dimasukkan nawasi? Karena dia maf'ulnya itu terdiri dari mubtada khobar. Terdiri dari mubtada khobar. Sama kayak kana, kada, ina gitu kan. Dia sebenarnya yang diubah dia itu, yang dirusak dia itu adalah tatanan mubtada dan khobar. Gitu. Maka dia masuk di pada nawasi. Gitu. Ya khobar itu seharusnya dia marfu, gara-gara kana khobar itu jadi mansub. Gitu. Ya. Mubtada itu harusnya marfu, gara-gara ada inna jadinya mansub. Iya. Tapi karena dia menyalahi kaidah, merusak tatanan, maka disebutlah namanya amil nawasi. Gitu. Itu kenapa dia disebut namanya amil nawasi. Gitu. Oke, sekarang kita masuk pada ke mengi'rab. Nah, jadi ini kalau bisa dipegang menjadi rumusannya. Rumusan. Ya. Oke. Sekarang kemarin mengi'rabnya sampai anha. Tajri. Tajri. Jadi tajri fi'il mudhari' marfu'un. Ketemu ya? Ya. Kenapa Kodar. dia marfu, fi'il mudhari'nya marfu? Li tajarrudi amilin nawasib wal jawazib. Wal jawazib. Iya, Wal karena jawazib. kosongnya amil nawasib dan jawazim, maka disebutlah dia namanya marfu. Kalau bahasa gampangnya tidak ada yang merintah dia. Kalau bahasa gampangnya nggak ada Nggak ada amil mudhari' gitu, Bah. Ya, tidak ada amil mudhari'. Nggak ada amil mudhari' dan jawazim. Iya, nggak ada amil mudhari'nya. Amil mudhari' itu ya yang nawasib sama jawazim. Wajib. Harfun nawasib wal jawazim.
Jadi kalau mau panjang begitu, fi'il mudhari' marfu'un. Kenapa dia marfu? Litajarrudi amilin nawasib wal jawazim. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah 'alal ya. Wah, kalau udah itu udah lengkap banget, Bu dia. Dhammatun muqaddaratun alaya ya alaya. Alaya. Dia lebih lengkap lagi kalau di ini Ustaz, tambah. Tambah apa lagi, Pak? Mudhari marfu'un litajarrudi ya. Lisakol. Berat. Yang berat diucapkan. Nanti kan ada yang uzur dan itu Ustaz. Kalau di atas alif kan dia selamanya uzur. Betul. Kalau yang di atas ya dan wau, maka dia lisakol. Dia berat. Alal ya lisakol gitu. Iya. Kalau yang di atas alif itu selamanya dia uzur, Ustaz. Apa itu istilahnya? Litajarrudihi. Lisakoli atau lisakli, Pak? Lisakoli. 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 Dari al-sakola. Taskil namanya ya. Iya. Dari yang berat. Berarti banyak nih. Ya. Kalau dia yang di atas alif kan selamanya dia ta'ajur. Iya, dia selamanya dia tidak akan pernah nongol. Kalau yang ya dan wau dan pada saat nasab kan dia nongol, Ustaz. Iya, aduun, adua ya. Iya. Tajri, tajriya. Iya. Kalau yang alif ya udah dan muqaddarah terus dia. Begitu saja. Karena nggak bisa menerima untuk yang lain kan gitu. Iya. Kalau yang ya dan wau dia bisa muqaddarah, bisa dohir kan. Kalau yang nasab dia dohir bisa. Iya benar. Betul. Itu tambahan tadi dari Pak Sur. Jadi kalau begitu tajri fi'il mudhari' marfu'un litajarrudi amilin nawasib wal jawazim wa alamatu raf'ihi domatun muqaddarah alal ya'i lisaqali. Iya, gitu Ustaz. Pakai sa atau sin? Tak bun nih. Lisakali. Lisaqali. Litakali. Litakoli ya. Listakoli. Kalau di bisa itu ada ini. Dia istilahnya apa? Lisakoli apa? Sampai situ ya, lisakoli aja. Iya. Ulang start. Dulu dong, nggak kelihatan. Rayanya urat. Tar dulu. Jadi mudhari'un marfu'un. Litajarrudi amilun nawasib. Litajarrudi amilin nawasib. Wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi domatun muqaddaratun ala ya'i lisaqoli. Muqaddaratun. Yang lebih lengkap ini lagi nih Ustaz. Mana Pak? Muqaddaratun alal itu apa Alaliya. Alal ya'i mana'a min duhuriha. Ya, manaan min juhuriha. Ya, min juhuriha. Domir kembali ke itu. Min sakol. Manaan liz zuhuriha. Min duhuriha, Ustaz. Ya, min zuhuriha. Ya, min zuhuriha, hanya domir kembali ke itunya. Ya. Min zuhuriha as-sakol.
As-saqalu. Berat dia. As-saqalu. Nah, ini dia. Kalau mau lebih. Lebih lengkap. Jadi manaan ini semua adalah sebenarnya ini Bahasa aja, redaksi aja alasan, semua. Iya, alasannya betul. gitu. Tapi sama aja ya. Sama aja, Bang. Sama. Ada yang Kalau yang Jadi manaan itu artinya mamnu. Mamnu itu dilarang, mencegah, mencegah, menghalangi. menghalangi, mamnu, Menghalangi dari mamnu. kenyataan. Iya. Dari terlihatnya. Ya, terlihatnya. Karena apa? Karena berat. Berat, ya. Jadi tajriyu gitu. Untuk meringankan, untuk li takhfifnya, untuk meringankan, maka tajri. Gitu. Makanya saya bilang kalau kemudian kita sudah belajarnya kayak gini, kayaknya PR Pak Suryana sama Pak Mahmudi harus mencari guru kiroat nih. Bukan guru tilawah, tapi guru kiroat. gimana sistem guru kiroah? Apa? Kayak gimana guru kiroah? Guru kiroat itu yang mengajarkan kiroah menurut Imam Hafiz bagaimana. Kiroat Gitu. 7. Oh, itu udah Ya. tinggi. Aku Kiroat langsung 10, Bah. Iya 10. Tapi awalnya kan 7, Ustaz. Iya, awalnya 7. Ini ada Pak bulan puasa ini kiroat 10. Saya lagi ikut Di mana, Bah? di Al-Qasimi apa ya? Oh, saya Tapi boleh udah tuh, mau- Bah. Udah Kalau ada ke-8. linknya, Bang. Jadi tinggal 2 lagi. Ya, Sabtu, Minggu, hari ini sama Minggu. Setiap jam 4 sampai jam 6. Saya lagi ngirim santri saya untuk belajar ilmu kiroat di pesantren apa sini, Alif namanya. Ada. Tapi ininya ada Ustaz di saya ada. Apa namanya? Mushafnya ada, terus riwayat-riwayatnya ada juga. Betul, Bah. Kitabnya ada, namanya kiroat gitu. Iya. Ilmu kiroat. Tapi kan bikin bingung Ustaz, banyak gitu. Oh, betul. Bener, Bah. Kalau bingung berarti belajar apa? Belajar, bener. Iya. Proses. Kalau nggak bingung berarti nggak belajar ya, Pak. Yang hafes saja belum dikuasai. Jadi kenapa bacanya majreha gitu ya? Ya. Nah, di situ itu menurut pendapat imam siapa gitu. Ya. Saya rencanakan ada satu santri yang kemudian dia mau jadi trainer yasir. Jadi saya bilang yasirnya gampang, kamu sekarang belajar. Saya kirim ke teman saya untuk belajar kiroat. Jadi satu kiroat itu Pak, dia harus hatam Pak. Iya. Jadi langsung praktek. Jadi dia baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu baca menurut imam ini gitu. Kemudian nanti udah selesai hataman, habis itu baru ulang lagi baca menurut imam ini. Masalahnya adalah harus tasmi dia. Ya. Nggak boleh baca sendiri. Gitu. Nggak boleh baca sendiri dia. Dia harus baca di depan guru gitu. Nah, itu kesulitan saya kenapa nggak bisa ngikut kiroat itu adalah bacaan kita itu harus didengar langsung. Gitu. Kalau yang selama ini Bu Maryam itu tilawah Bu. Oh. Yang apa namanya, yang nahawan, terus apa lagi tuh? Itu tilawah. Bayati, Jiharka. Bayati, Jiharka, itu namanya tilawah. Oh. Gitu. Oke, sekarang Ustaz Ridwan ini juga bagus.
Ya. Kayaknya Ustadz Ridwan harus kita iniin juga nih Pak. Iya. Fasilitasin supaya beliau masuk juga kayaknya Pak. Ya, teori dan prakteknya dia nyambung. Sekarang coba setelah tajri, failnya mana Bu dia? Tajri. Failnya. Tajri. Mustatir. Mustatir. Failnya mustatir. Mustatir. Kita untuk menentukan dia mustatir atau tidak, lihat setelahnya itu ada yang marfu tidak. Salam Bar. Kenapa Bar? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah biarin aja, kasih aja. Namanya Bang Andi tuh, Bang Andi. Ya udah, oke yuk. Assalamualaikum. Salam. Ada komputer. Untuk menentukan dia itu failnya mustatir atau tidak, kita harus lihat dulu setelahnya. Ada nggak kata yang marfu? Anharu. Al-anharu. Kalau al-anharnya itu adalah marfu, berarti kalau begitu dialah jadi failnya. Maka disebutlah dia fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi domatun zahiratun ala akhirih. Atau ad-domatu. Ada yang pakai begitu ya. Wa alamatu rafihi ad-domatu az-zahiratu. Nah, kalau ini dia lebih apa namanya? Lebih arif menentukan pakai al. Kenapa dia pakai al? Karena memang sudah jelas makrifat domahnya. Saya selama ini saya buat domatun zohirotun itu pengaruh dari dulu belajar di pesantren nggak pakai ad-domatu. Jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dommatun zohirotun gitu. Nah, kita terserah nih mau pakai yang mana. Saya terbiasa pakai domatun johirotun. Tapi kalau diperhatikan lebih bagus dia adalah ad-dommatu zohirotu. Karena ada al, kenapa ada al? Karena memang di sini sudah bentuknya makrifat ya, udah ketahuan. Jadi kaidahnya yang betul pakai makrifat. Ya. Ad-dommatu. Dikatakan makrifatnya ada al-anharnya, Ustaz. Enggak, dikatakan makrifatnya itu karena kita sudah sama-sama tahu ini ada doma. Maka dia memakai kalimatnya adalah wa alamatu raf'ihi gitu ya. Ad-dommatu az-zahiratu ala akhirihi gitu. Saya kan buatnya ini domatun johirotun kan? Iya. Karena terbiasa dulu waktu di pesantren. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi domatun johirotun. Gitu. Jadi saya terkadang masih kagok untuk menyebuti ad-dommatu az-zahiratu. Min tahtihim sudah. Jar majrur dan mudhof ilaih gitu. Bu Dia udah selesai? Ya, baru. Min tahtihimnya sudah juga? Min tahtihim? Minta udah Min. Harfu jarin. pujarin. Mabniun ala sukun. Sukun. Tahti. Tahti majrurun. Wa alamatu jarihi. Jarihi. Kasrotun zahiratun ala akhirihi.
Wahwa, Wahwa mudhof. betul. Him, Mim domir mutasir. mabniun, Mabniun ala sukun. fi mahalli, Fi mahali. Itu loh Ustaz. Harakatannya Habis borof apa? fi mahalli apa? Mahali jarin. Jarin. Kenapa fi mahalli jarin? Karena mudah penilai. Ah, itu kalau udah kayak gitu itu udah pinter. Kalau udah sampai tahapan itu tahu menentukan kenapa jarin karena jadi mudhof ilaih, itu sudah pinter. Berarti udah afham lah. Sudah lebih paham. Amin, insya Allah. Kalau abham itu lebih paham ya. Abham. Iya, Lebih. afhamu. Lebih paham dari sebelumnya gitu ya, Bah? Ya. Bukan lebih paham dari yang lain. Iya. Dari kemarin. Dari kemarin. Jadi kalau kemudian pakai kata lebih itu harus kita harus kita nisbatkan, harus kita gantungkan pada hari sebelumnya. Tidak boleh dengan yang lain. Sebab kalau yang lain nanti kita masuk ke jerumusan iblis. Iblis itu pinter. Nggak mampu membuat manusia merasa rendah, dia buat merasa lebih. Karena dia merasa lebih lah, maka kemudian turun dia ke dunia. Oke, sekarang yuhawlauna. Halauna. Ya, Fi'il yuhallawna. Apa ini? Mudhari. Mudhari. Betul. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dia adalah fi'il mudhari. Majhul ya Ustaz. Iya, betul. Majhul. Jadi fi'il mudhari lil majhul. Marfu'un. Marfu'un. Apa tanda marfu'nya? Wah. Hah? Subuturun. Betul. Subutun nun. Tutunan. Iya. Marfu'un. Setiap marfu tambah lagi lah. Li tajarrudi tadi itu ya. Oh, sama gitu ya? Pak. Sebab alasan dia marfu itu gara-gara itu, Pak. Oh gitu. Ditajarrudi. Jadi untuk menambah, jadi gitu ya. Kita tambah. Jadi ketika kita sebut dia marfu, maka untuk lengkap kita sebutkan alasan marfu'nya kenapa. Kalau dia mansub, Al-yadriba. alasannya itu apa? Mansubnya karena apa? An, lam, idan, Ya, kai. kalau dia majrur, disebutkan majrurnya apa yang membuat dia majrur. Abrujar. Betul. Kalau dia majzum, ya, buat alasannya kenapa dia majzum. Macub. Nah, kalau yang kemudian dia fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari disebut karena fi'il mudhari ini dia asalnya itu ya memang marfu. Kenapa dia kemudian dikatakan marfu? Li tajarrudi itu.
Litajarrudi amilin nawasib wal jawazim. Itajar ruji amil nawasib. Tapi kalau dia sudah jadi mubtada, itu enggak disebut lagi. Kenapa dia marfu'nya? Kalau dia sudah jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, jadi naibul fa'il, ya, itu tidak disebut lagi. Apa alasannya? Gitu. Ya alasannya itu fa'il. Khobar. Karena fa'il itu dia rofa itu ya dipaksa. Ya harus rofa gitu. Nah, jadi kalau nanti ketemu fi'il mudhari, marfu, mansub, dia kalau isim yang majrur disebut dia alasannya apa? Isim majrur. Kenapa? Karena mudhafun ilaih. Atau karena apa alasannya dia? Alasannya ismun majrur bifi, bibi, biila, biala gitu. Jadi biar kemudian kita lebih paham saja. Ustadz, kalau nggak ditulis nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Orang langsung aja fi'il mudhari lil majhul marfu. Fa'il waw jamaah. Gitu aja udah bener. Cuman karena kita taklim, karena kita untuk belajar, supaya tahu aja alasan-alasan semuanya. Namanya belajar, cari ini, cari masalah, Cari tahu. cari tahu, cari tahu, cari masalah gitu kan? Gitu. Sebab disitulah ilmu pengetahuan akan berkembang. Jadi fi'il mudhari lil majhul litajarrudi amilin nawasib wal jawazim marfu'un. Marfu'un litajarrudi. Marfu'un litajarrudi amilin nawasib wal jawazim. Wa alamatu rafihi apa? Subutun nun. Betul ya. Subutun nun. Subutun nun. Wawul jamaah. Naibul fa'il. Ya, wawul jamaah. Nah, di sini juga kalau mau lebih kaedahnya lebih bagus, ya adalah wawul jamaah atau wal wawul jama'atu domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli robin fa'ilun. Naibul Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Fi'il mudhari lil majhul marfu'un litajarrudi amilin nawasib wal jawazim. Wa alamatu rafihi subutun nun. Wawul jamaah domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il. Alamatu rafi'i subutun nun bisa tambah ini juga Ustaz. Alasannya apa? Oh iya, li'annahu min af'alil khamsah. Itu ya. Ada tambah lagi. Li'annahu min af'alil khamsah. Was, Masya Allah.
Akhirnya bagi yang nggak paham langsung bilang, Ustadz ngapain sih kita belajar itu semua Ustadz? Emang nggak bisa menerjemahkan kalau nggak belajar itu semua? Gitu. Ya kalau untuk menerjemahkan, ya bisa aja orang baca terjemahnya aja bisa ya Pak ya. Kalau terjemahkan nggak usah ini Ustaz, tidak usah pakai I'rab. bukan, maksudnya tidak usah pakai buku terjemahan, tapi suruh terjemahkan letterlek seperti surat-surat yang ada kaitan dengan puasa itu, Ustaz. 30:29. Nah. Yang berkaitan dengan puasa itu kan banyak yang di maftub, Ustaz. Nah, itu kalau suruh terjemahkan, kalau dia nggak belajar I'rab, mana bisa dia nanti terjemahkannya kacau dia. Jadi kadang ya tadilah kita harus memfasilitasin semua. Dan sebenarnya kita harus memotivasi semuanya untuk belajar ini gitu. Jadi kalau I'rab gitu itu kan kita bisa memahaminya secara detail itu Ustaz mungkin ya. Iya betul Pak. Tapi memang harus ini ya, harus punya rasa nyaman, harus punya rasa asik. Gitu. Iya, betul. Karena Kalau ini belajarnya nggak nyaman, nggak asik, sulit. Untuk menjadi bisa tertarik dengan pelajaran begini kan juga sedikit Sulit, sekali Pak. orang yang bisa tertarik. Pelajarannya para kiai. Pelajaran para kiai yang pingin apa gitu. Tapi memang sesuatu yang gini kalau nggak dipaksain nggak bakalan paham-paham loh. Iya, orang udah patah semangat duluan, Ustaz. Waduh, nggak mati ya, kan gitu. Tapi kalau yang sudah dapat gitu, saya melihat Bu Mariam lah dari awal. Iya. Ketika sudah mulai dapat tuh, lanjut aja semangat. Nggak paham pun pulang udah masa bodoh. Tapi kalau yang itu Ustaz, kalau yang lulusan bisa tuh insya Allah dia ini penasaran. Biasanya ya. Dia kayak haus gitu. Pengen tahu gitu. Jadi semakin tertantang. Jadi iya. Jiwanya seperti itu yang lulus dari situ kayaknya. Dia haus ingin mencari terus gitu. Itu yang dirasakan seperti itu, hampir sama begitu. Berarti kalau begitu Pak, yang lulusan bisa, Mia harus memfasilitasi untuk mengi'rab Pak. Oh ya bisa Ustaz. Untuk murojaah kan? Iya, untuk murojaah. Nah, nanti jadi kader-kader ini juga, kader-kader di sini. Untuk mengi'rab itu memang apa ya, menumbuhkan jiwa. Kayak Bu Dia tuh hebatnya nggak menyerah-nyerah gitu ya. Kita sampai sampai ini Bu Dia nih nyerahnya kapan kira-kira ya? Oh ternyata nggak nyerah-nyerah. Lanjut terus. Pengen pinter Ustaz. Sampai kemudian merasa bahwa oh iya ya kita butuh. Kenikmatan itu ketika baca Quran itu. Apalagi kayak terawih kita ini kan. Ketika nengok dengar imamnya itu bacanya nyaman. Terus lantunannya pun iramanya nggak cepet-cepet gitu. Itu terniang-niang gitu. Oh begini maksudnya. Oh gini. Ketika ada ayat yang kita nggak paham di situ, akhirnya ada emosi untuk membuka Al-Quran ini apa sih maksudnya? Nah, di situ kehebatan Al-Quran tuh. Belajar ini memang ini Ustaz. Saya pernah baca itu kayak kita diibaratkan dengan kita berburu singa di hutan gitu. Al-ilmu saydun. Menuntut ilmu itu bagaikan berburu. Jadi memang awalnya sulit. Bagaimana kita nggak terbayang berburu singa. Tapi begitu singanya sudah kita taklukkan, kalau singanya sudah ditaklukkan, ya berarti itu sudah tinggal
tinggal melenggang aja gitu. Jadi kayak seperti begitulah kurang lebih. Jadi kalau awal-awalnya memang ya banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak itu. Ya pokoknya membuat orang jadi patah di jalan duluan, di tengah jalan. Tapi begitu kita sudah dapat, wah itu kita lebih kayak ada sesuatu yang kita jadi senang gitu jadinya. Mungkin begitu. Saya pernah baca. Ini yang belum saya suruh-suruh nih Bu Wiwi lagi nih. Supaya kemudian melekat sama Bu Wiwi. Kalau kemarin Bu Dia terus saya suruh. Dikit-dikit Bu Dia. Dikit-dikit Bu Dia gitu kan. Terus sekarang fiha. Fiha ini apa? Harfu jarin. Harfu jarin. Mabniun ala Sukun. ala sukun. Ha. Domir mutasil. Domir mutasil. Mabniun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahali apa, Bun? Fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Kok dia fi mahali jarin? Kan di depannya ada huruf jar. Betul. Kalau udah gitu udah bener alasan itu. Udah apa namanya itu ya? Udah ahsan lah. Tapi kadang gini Ustaz. Nilainya udah mumtaz itu. Kadang ada orang Arab tapi nggak bisa jelasin. Nah ini yang bahaya. Bener. Dia bahaya hafal nih. aja gitu kan. Itu sudah mantep Bu dia. Tapi yang mantep nih yang gitu bisa ngirob, tapi kita bisa jelasin gitu. Nah itu berarti sudah, insya Allah itu sudah. Sekarang min asawiro. Ini kok patah Ustaz. Apa? Min juga. Kok Harfu patah jarin nih? juga. Min harfu jarin. Mabniun. Sukun. Iya. Hah? Musorib. Asawiro itu apa isim goir musorib apa ya? Iya. Iya ya. Isim ghairu munsorib ya. Asawiro itu apa ya? Coba. Asawiro. Asawiro artinya apa, Pak? Gelang-gelang Mustawar. artinya. Gelang. Gelang-gelang apa tuh Ustaz? Gelang-gelang mas. Iya ya, jamak taksir ya. Iya, Iya, jangan sama taksir. taksir Ustaz. Jamak taksir. Gitu. Kayak apa lagi contohnya ya? Contoh umpamanya gini. Kayak umpamanya apa? Yang kosimu bla 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 ila salah satu aksamin tuh ya kan? Dia aksamin, bisa dia menjadi min. Bisa juga yang asya'a gitu. Itu jamak taksir juga tuh. Sebenarnya ini Dannya fiil gitu kan bisa ya? Mafailu apa ya? ya bisa Bu. Sama kalau masjid, masa jidu. Nah, itu Masa jidu betul. ya sama itu kayak gitu. Jadi GM ya Situ benar ya. singgah muta jumuk nggak salah namanya. Iya, intahal iya. Sigot muntahal jumu. Iya. Terakhir dia ini ya. Terakhir banget. Betul. Iya. Baru ingat lagi saya. Muntahal jumu. Singgah muta jumuk. Nanti ada Terus juga. Ya, Ustaz. min jahabin. Jadi gimana Ustaz itu? Sawiro apa? Sama lah Belum. ismun majrurun kan? Iya. Iya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi Fathatun.
Fathatun Dohirotun. Johiratun ala akhirihi. Baru dibuat alasannya. Li'annahu. Li'annahu apa dia? Ismun ghairu Taksi ya. munsharif. Isim ghairu munsorib. Atau bisa juga mamnu min syarfi, Ustaz. Fathatun. Mamnuun Minas syarfi. minas sorfi. Oh, pakai mamnu. Iya, Gimana? karena nggak Tidak bisa boleh. lagi ditasrif, Bun. Mana loh? Kan nggak mungkin Bunda sebut masajidun, masajidani, gitu kan nggak bisa. Makanya disebutlah mamnuun minas syarfi. Nggak bisa ditasrif lagi. Nggak boleh ditanwin maksudnya. Mamnu min syarfi. Mamnuun minas syarfi, mamnuun minas syarfi nggak masuk tanwin. Iya. Mamnuun. Iya, Mamnuun. Mamnu itu artinya dilarang, Ustaz. Nggak boleh ya. dilarang, mamnu. Man'an tadilah. Iya. Man'an itu mencegah, mamnu itu mencegah. Dicegah. Jadi dilarang. Dilarang ditanwin lah. Jadi gimana? Ustaz, nge-irobnya gimana? Min asawir. Nih, saya tulis. Ya. Ismun majrurun. Ya, pakai apa nih majrurnya? Bimin. Dari ini. Ya, karena ada min. Wa alamatu jarrihi Fathatun. ya fathatun johiratun ala akhirihi. Li'annahu mamnuun Mamnuun. Minas syarfi. minas sorfi. Mamnuun. Mamnuun minas sorfi. Sorti. Apa tulisan? Karena kalau dia tanwin, Apa itu Ustaz? Li'anahu mamnuun mamnuun minas sorfi bah. aja syarfi. Isim ghairu munsharif itu Ustaz. Pakai isim Oh. ghairu. Bisa, Bun. Salah satu aja. Tapi kalau sudah tadi mamnuun minas sorfi, pakai itu juga sudah. Oh. Cukup. Kalau ya. Baik paham. Oke, lanjut. Min jahabin. Harfu jarin mabni ala sukun. Betul. Jahabinnya Ya. Majrurun lagi ya? betul. Majrurun wa alamatu jarrihi Kasrat. kasratun. Zahiratun ala akhirihi. Kita sekarang mulai sering ya Pak ya ketemu apa namanya jar majrur, jar majrur, jar majrur. Itu paling banyak tuh, Ustaz. Jar Iya. majrur, dorof. Itulah kenapa kemudian harus belajar muta'alik itu. Insya Allah nanti habis ini Ustaz, saya udah bikin ringkasan. Heeh. Insya Allah nanti habis Lebaran baru
dibahas lah ya. Iya. Saya sudah coba buat diagramnya, rikasannya, terus kemudian penjelasannya. Mudah-mudahan nanti selesai Lebaran baru. Soalnya kemarin ada itu yang materi-materi itu kepanjangan kalau di itu. Kalau Pembahasannya di- terlalu panjang, bikin bingung. Bingung. Jadi kita Iya. memang harus cari intisari ya Pak Iya. Profesor ya. Iya. Biar terlihat Karena nanti mudah. dia muta'aliknya tuh bisa banyak yang ke makduf juga, Ustaz. Jadi makduf atau larinya ke fiil yang makduf juga. Betul. Seperti kalau ada kalimat misalnya Zaid pergi ke pasar. Kalau misalnya nih Zaid dhahaba ila suki misalnya. Ila sukinya tuh kalau di tahap awal bukan. Iya, jadi gini. Kalau ila suki itu dia kan sebentar ya, bentar. Nih, Seperti Zaid yazhabu ila suki. bukan Ustaz, maksud saya ini bikin yang mubtada khobar ya Ustaz. Oh, yang mubtada khobar gimana Pak? Zaid fil madrasati misalnya. Jaidun fil madrasati. madrasati. Nah, jadi kalau yang masih level awal itu langsung dibuat khobarnya adalah fil madrasati. Padahal di dalam i'rab maka dia sebenarnya muta'alik. Jadi di situ khobarnya sebenarnya makhdhuf, dia tersembunyi. Iya, di sini dia. Gitu. Jadi mubtada'nya adalah Zaid, dia yang al-ma'rifat, kemudian khobarnya dia makhdhuf. Nah, yang min madrasati ini dia muta'aliknya kepada khobarnya makhdhuf itu. Gitu maksudnya. Ini dia muta'alik kepada ini. Khobar yang makhdhuf ya. Makhdhufnya itu apa? Nanti dia takdirnya apa di situ. Iya. Nanti kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya gini, Zaid berada Sekolah. fi madrasati gitu. Jadi yang di sini nih adalah takdirnya ya, takdir yang mahjub. Iya. Takdir mahjubnya apa? Iya. Jadi sebenarnya di situ khobarnya ada, tapi dimaktufkan. Nah, sedangkan min madrasati itu keterangan aja dia. Gitu. Saya lagi ngoret-ngoret Pak. Kapan kemudian mubtada itu boleh hilang? Ya boleh mahjub, kapan khobar itu boleh mahjub. Itu lagi saya ngoret-ngoret Mas ya. Oh, nanti ada Ustadz itu. Pembahasannya lebih detail lagi di mubtada khobar ada Ustadz. Kapan sih dia boleh mahjub gitu ya? Kapan sih? Apa sih itu maujud ya kayak ini. Maujud apa? Ini maujud. Maujud itu berwujud. Iya, maujud itu diadakan, berada. Wujudun, ada. Berada. Mubtada. Kalau mubtada di mahdzuf itu biasanya yang ini kalau judul-judul itu biasanya. Kalau judul-judul yang munculkan dia khobarnya aja, mubtadanya dibuang. Terus ada lagi, ada itu bahasanya Pak ya, Mas Surya. Oh yang seperti itu pembahasannya ada lagi ya? Ya. Pembahasannya ada lagi tuh ya? Ada Bun, jadi belum tamat ya kan Bun? Itu nanti kaidah, jadi ada ini Bu. Jadi nanti mubtada khobar itu khobar ada yang boleh didahulukan hukumnya, ada juga yang wajib didahulukan. Didahulukan. Ya, jadi ada yang hukumnya boleh, tapi ada yang wajib. Wajib itu artinya harus di depan. Contohnya kalau misalnya mubtada'nya nakiro. Nakiro.
Jadi Iya. dia harus ada khobar muqaddam. Muqaddam ya, itu harus, hukumnya harus. Heeh. Tapi kalau yang dia ma'rifat, mubtada ma'rifat, maka itu boleh. Boleh dikedepankan, boleh dibelakangkan. Itu salah satu aja, tapi sebenarnya banyak sih. Banyak banget. Iya. Dan itu yang saya, ini gimana ngerumusinnya ya, supaya kemudian apa Tapi namanya kalau untuk yang metode gitu, Ustaz, kalau itu dimasukkan kadang juga itu nanti jadi lebih, karena kan mereka masih tahap ini ya, tahap pengenalan. Kalau yang di awal nggak bisa, Pak. Iya, tapi kalau yang sudah kelas-kelas yang kita ini Bisa. ya bisa gitu. Iya, mulai. Dan itu memang harus dibahas detail, Ustaz, karena kalau tidak nanti pada saat ngirob kita juga bisa menentukan, oh ini mubtada, ini khobar, karena ini kenapa kok di depan. Kita bisa tahu nanti. Betul. Artinya bisa menganalisa. Gitu. Jadi syarat mubtada itu nakiroh gitu ya. Iya. Apa saja kalau kemudian boleh sih nakiroh kalau khobarnya didahulukan. Iya. Gitu. Nanti kayak gitu dia. Nah. Terus sekarang coba Bu Dia deh. Yang mana Ustaz? Sampai hudron aja nih, sampai hudron. Wah. Al-Basur. Wa-nya huruf istifnaiyah ya Ustaz. Mabniun. Mabniun al-fathi. Yalbasuna. Fi'lun mudhari. Apa kali ya? Marfu'un. Marfu'un Wa alam. Atuzari. Wa alamatu rafihi. Subutunun ya Ustaz. Betul, subutunun. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-wawul jamaah. Wawul jamaah. Domir. Domirun muttasil. Mabniun. Mabniun alas. Mudorot bukan kita Rudi. Iya. Litajarudi. Litajarudi. Litajarudi amilin nawasib wal jawazim. Ya. Wa alamatu rafihi. Subutunun. Li'annahu. Min apa? Af'al khamsah. Af'alil khamsah. Hamzah. Wawul jamaah. Wawul jamaah. Domir. Tasil. Mutasil. Alas sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahali. Fi mahali rofin. Robin Ayo. fa'ilun. Betul. Siaban. Siaban itu maf'ulun bih. Betul. Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mansubun. Alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi. Fathatun johiratun ala Akhiri. akhirihi. Hudron. Hudron. Naat. Jadi naat. Mansubun. Dia jadinya naat. Mansubun. Subun. Wa ala Nasbihi. Nasbihi. Fathatun. Johiratun. Ala akhirihi. Ala akhirihi. Kalau nat ada apa ya? Terus min. Oh, kayaknya selesai. Min. Belum. Belum. Jarin. Min. Jarin Sundun. ala sukun. Sukun.
Betul. Sundusin. Sundusin. Majrurun bimin. Majrurun. Betul. Wa alamatu Bimin. jarrihi. Wa Kasratun zahiratun. kasratun zahiratun ala akhirihi. Betul. Wa Wa Atau atop. top. Istabrokin. Maktub. Istabrin. maktub. Tupun. Maktub. Tupun. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun jahiratun ala akhiri wa huwa maktub ala Maktub ala sundusin. sundus. Ya, maktub ala sundusin. Terus muttaqiina. Oh. Nah, itu Itu apa ya? fi'il Duduk-duduk. Fi'il Tuhan. Ini apa ini? Isim bukan? Isim. Isim. Isimnya isim Bersandar. apa? Isim. Istisna. Mansubun ya. Mansubun. Isim mansubun. Wa alamatu Isim. nasbihi. Oh ya. Ya, wa alamatu nasbihi alal Ya. alal Ya. 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 Kok alal ya? Kenapa alal ya? Mansubnya Ya, dengan Mana salih. tahu. Lianahu Is. Anak. Apa yang dua itu? Oh, isim Isim. Asna. Lip. Harokah. Jama. Harokah. Isim jam muzakkar Amuan. Mudzakkar salim ya? salim. Wa Iya. Hah? Ya, mudzakkar salim. Ada ya non. Ya, isim jamak muzakkar. Karena dia masuknya isim mansub, berarti dia masuknya keterangan nih, Bun. Oh, Sudah fiil, fa'il, maf'ulun bih, naat, min sundus, pasti kemudian dia adalah muta'alik nanti. Ya. Atau maktub. Nah, sekarang masuk nasob. Ya kan? ya. Kalau dia masuk nasob berarti dia kira-kira akan masuk pada posisi di sini nih. Nah, itu tuh. Ini. Nasab maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak tidak mungkin. Mungkin li'ajli. Karena apa? Karena Karena- di sini apanya talbisu berarti apanya labasa mujarotnya. Oh iya. Ya, labasa. Berarti tidak mungkin. Terus Ya. maf'ul li ajli, apakah dia itu sebagai alasan dari pekerjaan? Tidak. Ya, alat tuh. Nah, dia itu jadi hal, betul. Hal. Menunjukkan apa? Keadaan. Keadaan siapa? Subjek. Ya, menjelaskan keadaan siapa? Muttaqiina artinya apa? Mereka duduk-duduk. Mereka duduk-duduk. Hah? Mutakina mereka duduk-duduk artinya. Duduk-duduk. Kan Duduk. itu yang surga. Sakina. Duduk-duduk. Pada duduk. Iya, pada duduk. Duduk. Ya, Bersandar. pada duduk, pada nongkrong. Di batasnya. Jalannya. Kongko-kongko nih. Ya, berarti kalau begitu duduk-duduk ini menjelaskan siapa? Menjelaskan sifat, Sifatnya Fa'il. itu. ya kan? Menjelaskan mereka kan? Ya. Yang Mereka. memakai baju warna hijau ya kan? Siaban khudron. Orang-orang yang di surga tadi itu. Iya. Iya. Ya Ban Min Hudron. Iya. Iya. sundusin dari sutra wa istabrok Min yang sundusin. tebel. Yang tebel. Ulaika. Ya. Udah. Habis Penj- di situ muttaqin menjelaskan keadaan si fa'ilnya, Jadi hal menjelaskan mereka. ya. Menjelaskan Gitu. mereka. Maka disebutlah tadi keadaan ini
Ya, hal ini menjelaskan keadaan subjek atau objek. Gitu. Kebetulan di sini dia menjelaskan si fa'ilnya. Mereka memakai baju warna hijau ya dari sutra yang tebal dalam keadaan duduk. Ya. Fiha Fiha. Majrur. di dalam Di di dalamnya. Iki Ya. Di atas kursi panjang. Fiha di dalamnya. Alal aroiki. Jawa Majur juga. Jar majrur. Dia berarti muta'alik. Ini dia nanti muta'alik. Ini juga dia muta'alik. Inilah muta'aliknya harus benar. Kalau nggak benar nanti mahaminnya jadi keliru. Nah, jadi udah benar nih ya. Jadi ismun mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu isim jama' muzakkar salim. Jadi apa? Hal gitu ya. Wahwa hal. Fiha Ya, Jawa Majur. Majrur. iya. Harfu jarin mabniun ala Sukun. sukun. Ha Domir muttasil. mabniun Sukun. fi mahali Lijarin. jarin. Ala Ala hujarin. mabniun Sukun. ala sukun. Al-araiki Sukun madurun. Musim Majur. Majrurun. majrurun Wa alamatu jarihi. wa alamatu jarrihi Terus. Kasrotun. kasrotun Zohiratun. zohiratun Ala akhirihi. ala akhirihi. Sudah, sampai situ sudah benar. Ya. Sekarang Bu Maryam. Nah, bisa ya. Lima. Hah? Lima termasuk apa? Jasta sama dengan bisa kan fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya. Nikma Nikma. sama bisa itu sama. Nikma, Iya. bisa. Fi'il madhi jamid. Fi'il madi. Betul. Berarti dia fi'il. Fi'il madi jamid. Jamid itu berarti udah kan pernah belajar jamid mustaq ya. Rupalah jami mustaq. Jamid itu tetap dia gitu. Baku dia. Berarti fi'il. Madi, jamid. Hah? Tidak ada asal-usulnya. Iya, nggak ada usul-usulnya dia. Jamid Maksudnya dia. tidak ada asal-usulnya, Ustaz. Nggak ada usul. Nikma ya nikma aja, nggak ada usulnya dia. Yang Iya, ada asal asal-usul. Iya. Itu namanya jamid. Nulisnya bagaimana jamid Ustaz? Jamid Jam- gini Bun. Jamid. Jamidun. Jamidun. Oh, jamidun. Jamid. Artinya apa Ustaz? Arti apa? Jamidun. Tadi kata Pak Suryana tidak ada asal usulnya. Oh, Tetap gitu. Tetap dia jamid dia tuh. Nggak ada asal usulnya. Baku dia gitu aja udah. oh gitu. Nggak ada fiil mudoreknya. Nggak ada Ya, iya, fiil. Nggak ada Mer- masdarnya. Nanti Jadi kalau udah jamid. belajar itu nanti ada isim fa'il juga ada, Bu, nanti. Ya, dia isim tapi dia fungsinya fa'il dia. Fa'il. Kayak gitu-gitu. Ya itu sudah, itu cuma itu ya, nggak ada di tasrif lagi, nggak bisa. Nggak bisa dia diubah-ubah, nggak bisa. Dia isim, tapi nanti dia punya fa'il karena dia berfungsi sebagai fa'il. Namanya makanya disebut isim fa'il. Dia sebenarnya isim, tapi nanti dia punya fa'il, punya pelaku. Punya pelaku.
Ya, Tapi tadi Nima itu tadi fi'il madi jamid. Dia isimnya gimana jadi Pak? Kenapa, Bu? Maksud Bu Mariam gimana? Tadi kan Nima itu tadi kan fi'il madi jamid. Tapi kok dikatakan isim tapi punya fa'il gimana maksudnya? Enggak. Fi'il Maksud- madi Maksud Pak Jamid. Suryana nanti itu ada pelajaran yang jamid sendiri jamid. iya. Nanti ada istilah isim fa'il. Ada Dia- amal, Dia isim sebenarnya, tapi dia fa'il. Iya. Ada dia bentuk fa'il. bukan dia sebenarnya isim, tapi dia punya punya amal fa'il gitu loh. Punya amal fi'il. Fi'il. Makanya dia punya fa'il gitu maksudnya. Isim fi'il. Jadi dia isim, tapi amalnya fa'il. Kalau dia beramal fa'il berarti punya amalnya Fa'il. fi'il maksudnya. Salah. Dia Jadi dia punya punya amal amalnya fi'il, fi'il. Makanya tapi karena fi'il kan dia punya fa'il. berarti punya fa'il. Ya, gitu. Iya. Tapi nanti itu nggak ada di sini. Maksud saya cerita gitu. Sejarahnya udah tinggi. Sama kayak ini fi'il nanti fi'il jamid. Ya dia nggak ada asal usulnya, ya gitu aja dia muncul gitu. Dia fi'il memang, tapi nggak bisa ditasrif. Tapi kalau yang mustaq itu dia bisa ditasrif Bisa pada asal ditasrif. usulnya. Doroba, ada yadribu, ada Ya, dorban, gitu. gitu. Itu namanya mustaq. Iya. Kalau jamid itu ya udah atu-atunya dia gitu. Udah Nggak bisa atuh-atunya. dini. Yang Zahabin tadi, pantesan saya dari tadi nanya, nggak taunya di mute. Yang Zahabin tadi nggak usah ditulis isim majrur, jadi langsung aja majrurun gitu aja ya. Tulis Majrur. Bun. Ismun majrurun sama Bun, tulis. Oh, ditulis juga ismun majrurun. Ismunnya ditulis. Wa alamatu jarihi Iya. Wa alamatu jarihi tetap ditulis. Oh, gitu. Tadi soalnya saya dengar kayaknya majrurun gitu aja. jadi sawabunya fa'il Pak ya. Nah, Iya, sawab. sawabunya jadi fa'il karena dia fi'il. Itu tadi kata Pak Suryana. Karena dia fi'il, jadi dia butuh fa'il. Itu fa'il sawabu. Karena ada Iya. doma aja. Ada domah, iya. Cuman Marfu'un. lima ini Kalamat- dia berbeda dengan Kalimat fi'il yang sesudahnya lain. ada marfu. Kalau fi'il yang lain kan ada fi'il madinya, ada fi'il amarnya, ada fi'il mudoreknya. Gitu. Kalau ini enggak. Namanya jamid. Namanya As-sudat. jamid. Fi'il madi juga ya. Wanya berarti Nah, asawabunya apa, Ustaz? Asawabu. gimana? Kuatin. Atau Asawabunya fa'ilun marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Domatun Jadi ini jahiratu. fi'il madi, Jamid, jamid. Udah gitu aja. mabniun, Oh, mabniun ala alal fathi. Oh. Asawabu, Tahu fa'il. betul. Marfu'un. Terus, Wa alamatun rafihi. Domatun jahiratun ala akhirihi. terus. Ya. Haknya harfu atin mabni alal fathi. Heeh. Sunatnya fi'il madi. Mabni alal fathi atau taknis. Mm-mm. Tanya taknis. Anis. Nah, sini baru mustatir. Betul. Ya, betul. Fa'ilnya Fa'il Mustatir. mustatir. Betul. Kenapa dia fa'ilnya mustatir, Bah? Nggak kelihatan. Nggak Iya, karena dia kelihatan. enggak, karena setelahnya nggak ada yang kelihatan. Kesininya jadinya marfu. apa tamjiz kali murtafakohnya. Ya, nggak ada kelihatan marfu'nya, maka dia sebutlah jadi fa'ilnya Mustatir. mustatir. Sekarang murtafakoh. Mustatir. Tamyiz. Ya, Tamyiz. tamyiz. Dia sebutnya ismun mansub ya. Mansubun. Kalau ismun mansub, karena dia mansub, berarti masuknya kemari ke keterangan. Nah, sekarang kita jelasin. Ya, wahasunat apa itu? Ya kan? Ustaz, mohon maaf ya, duluan
Iya, Pak. Assalamualaikum, mau buka pintu dulu. Wahasunat dan Duhur ya. hasunat. Hasunat itu artinya apa? Dan sebaik-baik. Dan baik. Apanya yang baik? Tempat istirahatnya. Murtafaqo. Amin. Gitu kan. Berarti dianya pantasnya adalah jadi Amin. tamyiz. Kenapa dia jadi tamyiz? Karena Bukan jelas. menjelaskan yang mubham tadi. Mubham. Yang hasunat yang baik. Baik Hasunat. yang apa baik gitu. Itu ya kan? Dia cantik. Cantik apa? Wajahnya gitu. Wajhaha. Gitu. Wajhan. Oh, berarti dia cantik wajahnya. Nah, ini baik. Baik apa? Murtafaqo. Tempat Istirahat. tempat istirahatnya. Nah, itulah yang disebut tamyiz. Jadi saya berharap sama Bunda semua bahwa yang ini menjadi Jadi, oh nggak ada suaranya. Yang Bunda ya gini. Mana nggak ada Ada suara. suaranya. Suaranya hilang. Suara juga hilang. Ilmu duhur. saya serahkan ke Pak Suryana. Oh ya, iya Ustadz. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir belajar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, kesabaran, dan kita tetap semangat belajar terus ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang berikutnya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan Pak Mahmudi. Untuk pekan depan kita gimana Bu? Kita liburkan atau gimana? Karena sudah mendekati Lebaran. Nah, kemarin dari Pak Mahmudi sih ya diliburkan aja nggak apa-apa. Oh, jadi minggu depan udah libur ya? Ya, sampai Baik. nanti menjelang pada Lebaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan dikasih tahu kapan mulainya. Nanti kita umumkan aja Pak. Iya, iya. Sambil menunggu perkembangan materinya Ustadz itu yang Bukunya kemana, Ustaz? Loncengnya tanggal 17 nih. Iya, seharusnya 17, Bu. Kamusnya belum siap. Ini saya Oh, iya, iya. nanti kita tunggu aja. cover Sambil buku insya Allah, dan sebuah. iya, kita doakan mudah-mudahan nanti pada Lebaran sudah kelar semua dan bisa di launching lah ya. Betul, Dan Pak. bisa dimulai untuk pembelajaran untuk yang baru. Yang baru gitu. Tapi besok masih ada ya, Ustaz? Iya, Pak. Iya, Bun. Masih ada, Bun. Terakhir ya. Besok terakhir. Besok masih ada, Bu. Hari Ahad masih ada ya. Besok masih ada. Allah besok masih ada. Ya. Baik, Ya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk zuhur. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca alhamdulillah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ustaz. Terima Ya, Bu. kasih. Sama-sama. Ustaz, makasih Pak Suryana. Selamat berpuasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga tetap sehat selalu. Ya, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam.